diceritakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di hari kiamat itu ada orang yang dia dilempar ke dasar neraka. Kemudian begitu dilempar ke dasar neraka, apa yang terjadi? Ini ususnya terburai, perutnya terbuka, dalemannya keluar, dan saat itulah saking dari sakitnya orang itu berlari-lari, muter-muter gitu, seperti himar dulu sebelum ada pabrik. Nah, gilingan itu dengan tenaga himar. Ya, ada batu besar, gilingan itu diputer gitu. Lah, dia muter-muter seperti himar itu, gilingan itu, dan kemudian orang-orang yang ada di neraka itu sama-sama mengerumuninya. Kemudian sama-sama bertanya, "Hei, fulan, fulan, ada apa ini? Ada apa? Bukankah kamu si fulan? Dulu adalah kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu dulu mengajak kami kepada kebaikan. Kamu melarang kami untuk mendatangi kemaksiatan. Kenapa engkau bisa masuk neraka?" Maka apa yang dijawab oleh si fulan, si rajul tersebut? Rajul itu kemudian mengatakan, "Kuntu amurkum bil ma'ruf." Iya, dulu memang aku sering memerintahkan kamu kepada kebaikan, tapi sayangnya wala atihi, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhakum anil mungkar, dulu aku melarang kalian untuk berbuat maksiat. Wa atihi, akan tapi aku sendiri melakukan kemaksiatan tersebut. Maka kalau kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain kita harus punya konsekuensi. Kalau kita memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, maka kita pun juga harus melakukannya. Kalau kita mencegah orang lain dari perbuatan maksiat, maka kita jangan mendatangi maksiat yang sama. Kalau memang ternyata demikian, ya, maka nasibnya akan sama seperti rajul, orang yang diceritakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya memang besar. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu resikonya besar. Maka itulah para ulama membedakan antara orang soleh sama orang musleh. Soleh itu orang yang baik. Musleh adalah orang yang menjadikan orang lain baik, atau orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu namanya musleh. Orang soleh, dia bagus dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah peduli kepada orang lain. Ini namanya soleh. Maka kebaikannya hanya untuk konsumsi dirinya sendiri. Sementara musleh, kebaikannya di samping untuk diri sendiri, dia juga untuk orang-orang di sekitarnya. Soleh, orang soleh itu banyak disenangi masyarakat. Tapi musleh, orang yang membaiki orang lain, biasanya mereka akan dimusuhi oleh masyarakat. Karena mereka yang biasa mabuk-mabukan, yang biasa pacaran, yang biasa bermaksiat, mereka akan terganggu dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya orang ini. Maka biasanya orang soleh akan dicintai oleh banyak orang, tapi musleh itu akan banyak difitnah oleh orang lain. Kemudian kita diperintahkan sebagaimana di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim ini memerintahkan kepada putranya, berwasiat kepada putranya, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anak kesayanganku, aqimis shalah, dirikan shalah. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kebaikan. Wanha anil mungkar, dan laranglah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah apapun yang menimpamu. Artinya apa? Di sini Luqman Al-Hakim seakan-akan memberikan isyarat, itulah resiko orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti dia akan dimusuhi oleh banyak orang, sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala belum diangkat menjadi nabi, banyak yang cinta kepada beliau. Tapi begitu baginda Rasul diangkat nabi, dengan konsekuensi harus tabligh, harus mengajak orang lain, harus kemudian mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, maka saat itulah orang-orang banyak tidak suka kepada beliau. Seperti Abu Jahal, ya, menjahili baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Abu Jahal, ya, meletakkan duri-duri di jalan yang biasa dilewati oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ilmu yang kalian dapatkan ini, jangan lupa, ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ilmu bukan hanya untuk pajangan,
ilmu bukanlah untuk pamer-pameran, akan tapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ingat, di dalam Az-Zubat itu disebutkan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wasan. Orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, nanti di akhirat sana akan disiksa terlebih dahulu daripada ubbadil wasan, orang-orang yang menyembah berhala, wal iyadu billah. Maka kalau tatkala kita memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan, kejelekan, kita juga harus konsekuen. Kita pun juga harus mendatangi kebaikan dan menjauhi kejelekan yang kita katakan. Orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Ini ada sebuah analogi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busri dalam Burdah itu, astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabatu bihi nasalan lidhi ukumin. Ya, astaghfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, min qaulin, dari perkataan, bila amalin, yang tidak disertai dengan perbuatan. Orang yang ngomong tapi tidak ada aksinya, tidak ada perbuatannya, itu katanya anak-anak itu NATO, no action talk only. Dia cuma bisa ngomong tapi tidak ada pekerjaannya. Orang yang seperti ini keliru besar. Ngomong tapi tidak ada kenyataannya, itu keliru besar. Seperti kelirunya, kata beliau, laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumin. Seperti kelirunya aku, kemudian ada orang yang berseteru, ada ibu-ibu dua mengakui satu anak. Ini anakku, ini anakku. Kemudian aku menisbatkan ini anaknya ibu A, bukan ibu B. Ternyata begitu aku mengatakan ini anaknya ibu A, ternyata A ini adalah mandul. Sehingga keputusanku pastilah keliru. Pastilah keliru. Seperti itulah perkataan orang yang ternyata dia sendiri tidak melakukan apa yang diucapkan. Maka dari itu, sekali lagi, keberadaan kalian di rumah itu adalah untuk praktek ilmu. Ingat, jangan habiskan waktumu dengan main game-game. Begitu dibelikan HP atau dipegangi HP, dibelikan kuota, tapi ternyata apa? Kamu tidak ngikut pengajian, tapi kamu lebih banyak game-gamean, game online. Ada yang mungkin chatting sana sini yang nggak penting. Ingat, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk indikator kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka jadilah kalian penegak kebenaran, penegak kebaikan di rumah kalian, di masyarakat kalian. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang mereka mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka itu jadilah orang yang beruntung. Jangan kalian menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Setiap mengaji kita tutup dengan membaca wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya itu akan merugi. Siapa yang beruntung? Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan kemudian beramal baik, wa tawasau bil haqqi, saling menasehati, saling berwasiat dengan kebaikan, saling berpesan dengan kebaikan, wa tawasau bis sabri, dan saling berpesan dengan kesabaran. Maka orang-orang yang beruntung itu apabila kita berpesan kepada orang lain, menasehati orang lain, mau mengingatkan kejelekan atau kesalahan orang lain.